Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu keempat Advent. Kita membakar lilin Advent yang keempat. Saudara-saudari, seperti Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, kita juga diingatkan hari ini untuk mengunjungi, saling mengunjungi, membawa kegembiraan dan keselamatan, membawa Tuhan Yesus kepada mereka yang kita jumpai. Saudara-saudari, mari kita memasuki perayaan berahmat ini. Kita juga melihat ke dalam diri kita, sembari bertobat, memohonkan rahmat pengampunannya, agar kita pantas dan layak merayakan misteri keselamatan ini. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dalam lagu Tuhan kasihanilah kami. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kita telah memasuki minggu keempat Advent dan kita akan segera merayakan pesta Natal, pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bercermin pada bacaan-bacaan suci hari ini, kita ingin belajar dari kunjungan Bunda Maria kepada keluarga Zakaria dan Elizabeth. Saudara-saudari, bagi orang-orang yang sudah lama menyimpan kerinduan, berjumpa itu satu hal yang menggembirakan, sebuah kerinduan yang terpenuhi. Memang menyakitkan adalah mereka yang berpisah untuk selamanya, tetapi menggembirakan untuk mereka yang berjumpa. Ada seorang teman menulis demikian, berjumpa itu adalah anugerah terindah, sampai aku lupa bahwa berpisah sedang menanti. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar perjumpaan antara Bunda Maria dan Elizabeth, dalam hal ini keluarga Zakaria. Sebuah perjumpaan yang tidak asing, bukan perjumpaan antara manusia dengan manusia, tetapi lebih dari itu adalah perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. Perjumpaan vertikal
antara yang ilahi dan yang insani, bukan perjumpaan horizontal. Ini adalah sebuah kisah perjumpaan seorang perempuan desa yang rela berjalan kaki menuju wilayah Yehuda, rumah Zakaria. Ia memberi salam kepada Elisabet. Kalau kita memahami lebih lanjut, Bunda Maria adalah Bunda Tuhan. Ia seorang perempuan yang rela keluar dari zona nyaman, yang rela keluar dari kenyamanan dirinya dan pergi mengunjungi saudari. Apakah kita juga rela untuk keluar dari kenyamanan diri kita dan pergi berbagi kegembiraan dan sukacita dengan sesama kita? Kalau saya perhatikan orang-orang yang semakin mapan hidupnya, dia akan merasa nyaman dengan dirinya dan dia tidak rela untuk keluar dari. Semakin dia membangun tembok pemisah, pagar keliling rumahnya, dan dia merasa nyaman dengan diri. Semakin mapan dia merasa semakin tidak membutuhkan orang lain. Saudara-saudari, ini adalah cerita tentang Bunda Maria yang membawa kegembiraan dan membawa sukacita, membawa keselamatan kepada orang-orang di luar diri. Ia pergi kepada Elisabet, tetapi yang paling penting adalah dia membawa Tuhan Yesus. Ia membawa kabar gembira. Ia membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Saudara-saudari, ini adalah cerita tentang Elisabet yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Bunda Maria. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi. Saya ini siapa? Kadang-kadang kita juga perlu bertanya, siapakah saya? Kalau orang mulai bertanya siapakah saya, sebenarnya sulit untuk dijawab. Karena apa? Dia harus melihat ke dalam diri. Dia sulit untuk membahasakan dirinya secara tuntas. Tetapi kadang-kadang kita lebih mudah melihat orang lain. Nah, dia ini begitu, dia ini dari sana. Tapi kalau orang bertanya, siapakah diri, siapakah saya? Tidak sulit untuk jawab. Mau jawab dari mana? Saudara-saudari, ini adalah kisah tentang Elisabet yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjunginya? Karena kita memang harus bertanya diri, apalagi di masa penantian, masa akhir. Pertanyaan ini sangat penting untuk membantu kita untuk membaharui, bertobat. Di hadapan Tuhan kita hanyalah ciptaan. Di hadapan Tuhan kita hanyalah orang berdosa yang siap untuk membaharui diri, menyerahkan diri untuk diampuni. Di hadapan Tuhan kita hanyalah manusia biasa. Saudara-saudari, menjelang Natal, mari kita saling mengunjungi, berbagi sukacita, berbagi kegembiraan, berbagi pengampun. Ada orang yang membenci sesamanya bertahun-tahun sampai itu menjadi penyakit untuk diri. Jadi mengampuni itu membebaskan. Keikhlasan untuk mengampuni itu membebaskan kita.
Kalau kita pergi ke rumah sakit dan kita periksa dan dokter mengatakan bahwa tidak ada penyakit, itu mungkin kita juga harus melihat ke dalam diri. Sakitnya bukan soal sakit fisik, tetapi juga karena sakit psikologi. Kita terlalu membenci orang sampai kita sakit. Kita terlalu dendam dengan orang sampai menjadi penyakit untuk diri kita sendiri. Mari kita saling berbagi kegembiraan dan sukacita, karena memang hidup ini haruslah demikian. Lebih baik pergi dan jangan menunggu berharap orang akan datang. Lebih baik mengunjungi dan bukan dikunjungi. Keluarlah dari kenyamanan diri dan menyapa orang-orang di sekitar. Saudara-saudari, yang menggembirakan itu kelahiran, yang menyedihkan itu kematian, yang indah itu perjumpaan, yang pahit itu perpisahan, yang menyelamatkan itu adalah kedatangan Dia yang kita rindukan. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati. Kita satukan semua intensi dan niat hati kita dalam kurban persembahan roti dan anggur ini. Kita dan menunda jalan ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
dari OMK Lingkungan Sambung Sesuai Hari. Terima kasih kepada para petugas liturgi lainnya, organis, misinar, dari pegawai kantor pos Atapua, juga kepada para suster yang telah membantu melayani komuni, dan terima kasih kepada umat Allah yang telah terlibat aktif dalam perayaan edisi season 2 pada hari Minggu April yang keempat. Sekian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Terus Yesus menjalani Yusuf, Minggu 29 Desember 2024, misa pertama bersponsor dan petugas liturgi lainnya dan lingkungan Santo Ignatius Loyola Surabaya, organis Bapak Yogi, misinar dari lingkungan Santo Yosef TKPH. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita tenangkan dan juga doa, persiapan kita untuk merayakan pesta Natal, dilindungi, dibimbing dan dilimpahi oleh berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Selamat.